minimal ngulang hafalan dalam satu hari berapa kali? Saya contohkan Pak, ada hafalan yang masih baru dihafal, ada yang hafal yang benar-benar sudah kuat. Kalau yang sudah kuat Pak, nggak usah satu hari, bisa seminggu sekali bisa. Contoh Al-Ikhlas itu tanpa diulang sebulan juga masih ingat Pak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang insyaallah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap datang kesempatan waktu kepada kita, seharusnya datanglah kesempatan bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita diberi kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan datang kesempatan kita menambah amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada subuh yang penuh dengan keberkahan ini, yang tadi jadwalnya seharusnya Ustadz Deden Makhirudin, berhubung beliau lagi berhalangan. Biasanya tema pada subuh hari ini tentang tafsir surah Yasin. Saya akan beri tema pada subuh ini tentang cara atau tips menjaga hafalan nggak mesti harus 30 juz. Yang pernah hafal satu surah, yang pernah hafal satu ayat, yang pernah hafal satu juz, insyaallah saya coba berbagi dengan para jamaah, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara online atau dari rumah. Mudah-mudahan tips-tips ini bermanfaat buat Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan di sini banyak adik-adik yang lagi mungkin sebagian menghafal, atau ada juga yang mahasiswa atau mahasiswi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tentu setiap orang, setiap guru pasti punya cara tersendiri, dan trik ini saya sesuaikan dengan pengalaman pribadi. Mungkin pernah berhadapan berbagai macam. Ada yang mulai menghafal Quran umur 30 tahun. Pernah saya ketemu yang mulai menghafal Al-Quran umur bahkan 50 tahun. Bukan lagi usia yang kan biasanya usia 7 tahun, usia 10 tahun, kayak usia di bawah 20 tahun. Tapi bagi saya masalah umur ya memang sedikit berpengaruh, tapi banyak para ulama terdahulu mereka hafal Quran di umur-umur bukan lagi umur di 20 tahun, bahkan di atas 20 tahun. Dan begitu pun dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu ketika Al-Quran diturunkan dan Rasulullah diangkat sebagai Rasul di usia 40 tahun. Jadi sahabat Abu Bakar, sahabat-sahabat senior atau sahabat yang awal-awal itu, rata-rata umur mereka sudah di atas 30 tahun, tapi mereka bisa menghafalkan Al-Quran kalamullah. Tentu ada trik-trik, ada tips-tips. Contoh, ada yang bisa menghafalkan 30 juz plus tafsirnya, kemudian hafal 30 juz
tafsirnya, kemudian ahli di bidang keilmuan yang lain, ahli fikih. Banyak ulama-ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i, hafal di usia 70 tahun, kemudian hafal hadis di usia 10 tahun, beliau sudah hafal banyak sekali hadis, bahkan ribuan hadis. Ya. Kemudian sampai beliau dikenal salah satu imam mazhab, imam dalam fikih itu, imam yang 4 itu salah satu Imam Syafi'i. Bukan hanya hafal Quran, tapi banyak hafal yang ilmu-ilmu yang lain-lainnya. Nah, sekarang saya berbagi, tentu nih banyak pertanyaan di kalangan sebagian para jamaah. Kami nggak kuat menghafalkan 30 juz, tapi punya hafalan surah-surah pilihan. Waktu dulu sebelum nikah pernah hafal juz amma. Sebelum nikah, kan sebelum nikah itu belum banyak beban apa Pak? Beban pikiran ya, atau beban hidup. Jadi sebelum banyak beban pikiran, sebelum banyak beban hidup, itu mudah menghafalkan sesuatu, itu mudah. Ini salah satu nanti bagiannya, bagian fokus. Jadi penting dalam hafalan itu bagian fokus. Sebelum saya langsung di bagian fokus, mari kita perhatikan, atau mari kita motivasi dulu diri terlebih dahulu sebelum menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Dan ini sangat penting, dan ini sangat berpengaruh. Seseorang bisa punya semangat, bahkan bisa tidur itu sangat kurang sekali dalam waktu 24 jam kalau lagi mau sesuatu yang sangat penting menurut dia. Dan contoh lagi, kalau Bapak Ibu sekarang tinggal di Bogor dan di daerah Sentul, ada yang minta, Pak atau Ibu silahkan datang sekarang ke daerah katakanlah Kalimantan, pasti pada nggak mau. Kalau diberitahu, Pak silahkan datang sekarang, jalan kaki datang ke Kalimantan, di situ Bapak atau Ibu sudah disiapkan emas sebesar telur, mau nggak Pak? Pasti ya, walaupun jalan kaki 1 bulan pasti mau. Nah, ini salah satu penting memotivasi diri. Dan Al-Quranul Karim, walaupun Bapak Ibu hafal 1 ayat, itu lebih baik, itu lebih bermanfaat. Kapan? Terutama di akhirat nanti ya, dibandingkan yang dunia tadi itu, emas yang sebesar telur itu belum, nanti di akhirat kalau nggak disedekahkan ya, belum tentu memberikan manfaat. Dan Al-Quranul Karim dihafalkan dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan datang di akhirat nanti, datang memberikan syafaat, bantuan kepada orang yang membacanya. Saya nggak bilang, tentu nanti ada tahapan, jangan dipotong-potong ya Pak, tentu ada tahapan. Jangan ngomong percuma ngapal tapi akhlaknya, nah, itu ada bagian-bagian Pak, nanti itu ada tahapan-tahapan. Sehingga salah satu ulama sepuh sangat terkenal di daerah Surabaya, Jawa Timur, beliau punya murid khusus di sini, kalau nggak salah Ustaz Anwar yang buka khusus, yang usia sudah 60 tahun ke atas, yang dikumpulkan 60 tahun ke atas, bukan lagi usia 20 tahun. Dia nggak berharap yang belajar itu hafal 30 juz, dia nggak berharap yang hafal ini hafal 1 juz atau setengah juz atau 1 halaman. Dia berharap orang tersebut belajar, kan umur 60 tahun tuh sudah, kalau kata Rasulullah sudah usia mendekati. Kan Nabi memberitahu usia umur umatku antara 60 tahun sampai 70 tahun ya, jadi nggak jauh Pak. Coba perhatikan, yang wafat itu kalaupun ada yang 100 tahun, tapi itu termasuk makhluk yang langka. Mungkin 1000 itu berbanding 1000 paling 1 yang sampai usia mencapai 100 tahun. Nah,
Usia 60 tahun dia kumpulkan menghafal satu ayat. Bahkan ada yang lagi ulang-ulangan, satu kalimat yang diulang. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Besok setoran lagi, lupa lagi, ulang lagi. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Itu terus yang dihafal. Minggu depan ketemu yang di store itu lagi. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Belum hafal satu ayat, ajal sudah menjemput. Apa yang diharapkan oleh sang guru tadi itu? Berharap dia wafat dalam keadaan proses menghafal ayat-ayat Allah. Nah, itu diharapkan. Sebab fadilahnya itu kan sering disebutkan, lagi belajar ilmu nggak paham pun dapat fadilahnya. Contoh, bapak ibu duduk di majelis nggak paham apa yang disampaikan, tetap mendapatkan fadilah majelis ya. Bahkan disebutkan kalau dia tidur, hadir tapi tidur, itu pun mendapatkan rahmat dari Allah. Apalagi dia mau isi waktunya menghafalkan ayat-ayat Allah walaupun hanya satu kalimat. Jadi mudah-mudahan jadi motivasi buat bapak ibu saudara sekalian yang pernah punya hafalan, terus diulang-ulang hafalannya walaupun hanya surah Al-Ikhlas. Sholat, coba tes, hampir kebanyakan orang-orang jarang yang gak hafal surah Al-Ikhlas selain surah Al-Fatihah ya. Tentu kalau surah Al-Fatihah kecuali mu'alaf ya, surah andalan, kecuali mu'alaf itu di awal-awal mereka hanya hafal satu Pak, itu pun bersusah payah. Satu itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Kalau bapak ibu lahir usia 2 tahun sudah lancar syahadat. Tapi para mu'alaf itu, kita di Jakarta itu ada mu'alaf sudah hampir 20.000 mu'alaf, dan salah satu dewan pakar yaitu Ustadz Nababan. Kita pernah diskusi, mereka itu melancarkan, saya ulang Pak, melancarkan, bukan menghafalkan, melancarkan. Sebab waktu mengikrarkan syahadat mereka nanti buka teks buku, ditulis. Nggak bisa yang Arab, kebanyakan mereka nggak bisa yang Arab, harus tulisan Indonesianya, diikut yang bawahnya. Melancarkan kalimat syahadat mereka butuh berbulan-bulan, sebab mereka itu sekian tahun nggak pernah melapaskan kalimat-kalimat tersebut. Nah, itu sebabnya surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas yang sudah hafal secara otomatis, nggak pernah sengaja ngapal, cuman mendengarkan, sering mendengarkan bisa hafal, sebab sering diulang-ulang. Dan ini berlaku buat Al-Quran, mau 1 juz, mau 1 halaman, mau 30 juz, triknya nggak jauh Pak, sering diulang-ulang atau disebut ditakrir atau di murojaah, diulang-ulang ya. Baik, jadi motivasi awal itu kita harus tahu dan harus senang dulu. Jadi kalau ngapal ayat Al-Quran jangan dibikin beban, harus senang dulu dan yakini setiap huruf yang kita lapaskan itu pasti ada fadilahnya, pasti ada manfaatnya, dan pasti ada pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang memberikan orang yang paling lancar hafalannya, dan orang yang paling kuat hafalannya, dan orang yang paling hafal Al-Quran, dan orang yang paling tahu isi Al-Quran, dan orang yang paling bisa mengamalkan seluruh isi Al-Quran. Itulah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwa satu huruf yang dilapaskan oleh seseorang akan Allah berikan ganjarannya. Bahkan Nabi memberitahu
Alif lam mim bukan satu huruf, bahkan Nabi menjelaskan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Bapak Ibu saudara sekalian, melapaskan alif lam mim sudah mendapatkan 3 huruf, dan satu huruf diganjar dengan 10 kebaikan, dan nanti akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti kalau dilipatkan, menurut para ulama, yang baca tanpa wudu tetap mendapatkan, yang baca dengan keadaan wudu mendapatkan kelebihan lagi, yang baca waktu sholat mendapatkan ganjaran yang berlipat-lipat lagi. Itulah enaknya ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan itu jadi motivasi. Jujur, saya sampai sekarang terus mencari motivasi. Mudah-mudahan bisa istiqomah sampai akhir kehidupan, tetap berusaha mendekat dengan Al-Quran, kalamullah. Biar Bapak Ibu gak termotivasi. Maksud gini, kalau terlalu tinggi dikhawatirkan keberatan. Saya pernah ada yang datang, Pak Ustadz, bisa nggak saya hafal, sekarang umur 50 tahun, bisa nggak saya hafal 30 juz? Nggak usah 30 juz, satu surah itu sudah top lah, udah bagus gitu. Kan Nabi memberitahu, siapa yang selalu mengamalkan surah Al-Muluk, tabarakalladzi, apalagi dia bisa hafal satu surah Pak, itu kalau dihitung 2 halaman, nggak sampai 2 halaman setengah, 2 halaman seperempat. Dan ini akan hadir nanti setelah kita wafat, akan datang saat ditanya oleh malaikat atau kita diproses nanti di akhirat. Dan surah Al-Muluk yang selalu diamalkan, itu sebabnya di kampung Azikro, kampung Sunnah Azikro, selalu diputarkan malam-malam sebelum tidur itu surah Al-Muluk. Dan dia akan hadir, datang, bukan sekedar datang Pak, memberikan bantuan kepada orang yang selalu membacanya dan berusaha untuk menghafalkannya, lebih lagi mengamalkan isi-isinya. Ya, sekarang saya lebih fokus lagi di tahapan mengulang tadi itu. Jadi tahapan motivasi sudah saya berikan gambaran-gambarannya. Sekarang tahapan awal, sebelum Bapak Ibu mengulang-ulang lagi hafalan yang pernah dihafal, terlebih dahulu bagusnya ditahsin ulang lagi, diperbagus lagi bacaannya. Nah, ini salah satu menguatkan keyakinan. Sebab gini, saat hafalan yang dulu sudah dihafalkan, maukah itu 1 surah, mau itu 4 surah, atau 1 juz amma, itu kok bisa hilang? Pasti jarang diulang, itu satu. Kenapa jarang diulang? Boleh jadi keyakinan tentang hafal ayat itu kurang. Saya ulang Pak, keyakinan, dia meyakini bahwa ada fadilahnya, ada manfaatnya, mungkin kurang, sehingga hafalan itu tanpa disadari sudah ditinggalkan berpuluh-puluh tahun, bukan lagi 1 tahun. Mungkin dia hafal di usia 12 tahun, tanpa disadari usia 18 nggak diulang. Yang diulang lagi-lagi surah andalan tadi itu, surah Qul huwallahu ahad. Setiap sholat selalu Qul huwallahu ahad. Yang terjadi Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas lancar selancar-lancarnya, tapi surah yang sebelahnya, jangankan surah Al-Lahab, jangankan surah yang Al-Humazah, surah Al-Kafirun pun sering muter-muter. Benar ya? Ada yang sering gitu kalau jadi imam di keluarga, bukan di imam di masjid, jadi imam di keluarga. Dia bilang, Ustadz, saya ke surah Al-Kafirun itu susah sekali. Bukan susah, tapi jarang diulang. Sebab kalau sering diulang, pasti nanti akan menemukan pengalaman yang berbeda. Contoh, sekarang Bapak Ibu saudara sekalian, diulang surah yang sama atau halaman yang sama, diulang, punya kesalahan katakanlah 10, besok diulang lagi
pasti atau bahkan masih ada yang salah, walaupun salahnya bukan di tempat yang sama. Besok diulang lagi, jangan berharap nggak ada salahnya, tetap ada yang salah. Boleh jadi salah di tempat yang lain. Dan pengalaman ini yang berulang-ulang, terus berulang-ulang, pasti sesaat akan kurang. Kalaupun ada salah, pasti sudah tahu trik-triknya. Dan Allah akan memberikan, saat kita bersungguh-sungguh untuk mengulang-ulang hafalan itu, pasti menemukan nanti itu caranya menghadapinya. Atau ini yang lebih, atau kuncinya di sini, atau kuncinya di sini. Dan itu berlaku lain-lain setiap orang. Saya contohkan. Dulu saya punya teman hafal 30 juz, lancar 30 juz. Di soal 30 juz itu susah mencari salahnya. Jangankan satu ayat, jangankan satu kalimat, satu harokat saja susah mencari salahnya. Tapi kalau di soal ditanya juz 7 Pak, kalau kebetulan yang tahu kelemahannya itu juz 7, kalau diberikan persoalan di juz 7 sudah muter-muter Pak. Ada lagi saya punya teman lancar 30 juz, luar biasa, salah ayat pun susah, mencari salah harokat Pak, yang waw jadi, yang harokat fathah jadi dummah atau jadi kasroh, itu sangat jarang sekali, sangat lancar sekali. Tapi kalau di soal atau ditanya ayat kursi, baca ayat kursi, dia sudah muter-muter Pak. Lain-lain ya, lancar 30 juz, tapi kalau minta dibacakan ayat kursi, dia bisa muter-muter, bahkan nggak ketemu sampai akhir ayat. Ada lagi lancar 30 juz, tapi kalau minta bacakan surah Yasin, itu termasuk Pak salah satu kelemahan saya Pak. Saya kalau imam, jadi imam kan azikro sudah mulai muter-muter nih, dari juz 1 sampai juz 30. Tapi pas surah Yasin Pak, itu yang paling bikin gemetaran tuh surah Yasin. Sebab jamaah pada hafal Pak. Jadi kalau salah itu pada hafal. Itu benar. Hampir kebanyakan imam-imam yang katakanlah seperti di azikro, silakan Bapak Ibu tanya surah yang paling Ustadz khawatirkan saat jadi imam. Kebanyakan surah Yasin. Saya sudah sering diskusi dengan teman-teman yang lancar, mereka selalu jawabannya itu kalau untuk jadi imam surah Yasin itu benar-benar berat. Kalau untuk jadi imam kayak susah gitu, diingatnya susah. Tapi bagi kebanyakan orang surah Yasin itu surah yang paling enak atau gampang dilapaskan. Nah, itulah perbedaan luar biasa. Sebab Al-Quran mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ulang lagi Pak, hafalan yang tadi bisa hilang itu coba diulang-ulang lagi. Satu, cari waktu yang Bapak Ibu saudara sekalian bisa fokus. Ini penting, fokus. Bapak Ibu kalau lagi jalan-jalan kok bisa hafal, ada tulisan rumah makan, padahal mohon maaf rumah makan itu tulisan Jepang malah, tapi bisa hafal gitu. Bahkan tulisannya nggak bisa dibaca tapi bisa ingat gitu, dikasih tahu sama teman. Sebab mungkin waktu itu terlintas di pikiran atau punya kemauan ingin makan di situ. Saya ulang ya, di jalan setelah pulang ingat terus tadi rumah makan, kemudian habis sholat, bahkan waktu sholat jangan-jangan masih ingat, mohon maaf ya, jangan-jangan lagi sholat ini yang dibaca Al-Fatihah tapi ingat warung makan. Dulu ini sebelum saya tinggal di Sentul sini Pak, yang rumah makan bambu itu Karimata ya, itu dulu selalu banyak warung makan, tapi yang saya ingat itu yang Karimata. Sebab pernah dibawa teman makan di situ, makan yang ikan bambu ya, bambu. Dan mohon maaf, saya benar-benar nggak tahu waktu itu masih di Jakarta, dibawa jalan ke Sentul. Saya nggak tahu kalau dekat Azikro gitu.
Tapi saya ingat rumah makan Karimata. Yang saya ingat bukan karimatanya, ikan bambunya. Akan lain Pak. Ada yang ingat karimatanya, ada yang ingat ikan bambunya, lain-lain. Kenapa bisa hafal? Kan banyak warung yang lain, rumah makan Padang, kemudian, tapi itu yang bagi saya itu menantang dan menarik. Dan begitu pun dengan hafalan. Saat Bapak Ibu benar-benar meyakini ini penting, ini manfaat, dan ini memberikan pertolongan, saya yakin itu akan memberikan kemudahan mengulang-ulang lagi, mengingat-ingat lagi ayat, surah atau juz yang dulu Bapak pernah hafal. Dan sekarang fokuskan waktu. Nah, ini mengenai fokus ini agak susah Pak. Susah Ustadz, pagi mau ngantor, siang di kantor, pulang ke rumah sudah mau maghrib, habis maghrib mau makan malam sama keluarga, habis makan malam apa Pak? Sudah kecapean duluan. Pasti ada waktu, saya ulang, pasti ada waktu. Nggak harus 24 jam, nggak harus 24 jam. Cari waktu yang Bapak Ibu bisa fokus walau hanya setengah jam. Setengah jam, masa waktu 24 jam nggak punya waktu fokus setengah jam Pak. Dan setengah jam itu handphone singkirkan dulu. Nah ini nih handphone Pak, harus jauhkan dulu, matikan dulu handphonenya. Yang susah ini Pak, lagi baca Quran, lagi ulangan nih, pikiran lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, katakanlah ulangan surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, diulang lagi, qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian buka lagi Al-Qur'annya, buka, qul ya ayyuhal kafirun, tutup. Tapi kalau Bapak Ibu taruh handphone di sampingnya, pecah fokusnya, baru mulai qul ya ayyuhal kafirun. Kalau yang nelpon atasan, nah udah repot, sudah pasti pecah fokusnya. Itu susahnya. Kok bisa yang diulang, yang mulai dihafal lagi hanya surah Al-Kafirun, kok nggak bisa? Nggak mungkin. Jangan-jangan pasti kurang fokusnya. Sedangkan yang lain yang diingat bukan satu surah, 30 juz Al-Quran. Sedangkan waktu yang diberikan Allah setiap kita sama, 24 jam dalam satu hari satu malam. Dan setiap orang, mau imam Pak, pasti punya kesibukan. Mau imam, mau kiai, pasti punya kesibukan. Kalau dia mungkin nggak ngantor, tapi kan ngajar. Ngajar itu kan butuh waktu berjam-jam. Nggak bisa Pak. Kalau lagi ngajar, walaupun ya diajarkan Quran, nggak bisa sambil ulangan. Contoh, saya santri lagi setoran, kemudian saya ulangan alif lam mim, ya pasti santri ngawur nih kemana, kita nggak tahu hafalannya diulang, pasti harus fokus. Artinya setiap orang pasti punya kesibukan. Kalau dibilang masalah kesibukan, intinya cari waktu yang benar-benar kita bisa fokus. Bisa jam 2 malam sekalian tahajud. Tapi jujur Pak, saya pribadi susah Pak. Dari dulu datang seorang kiai, Pak Kiai, kapan waktu yang bagus buat hafalan? Selalu jawabannya itu di malam hari, sepertiga malam, di waktu tahajud. Saya Pak, waktu itu waktu yang paling, nah itu susah. Tidurnya nyenyak itu waktu itu Pak, susah. Jadi saya ujian waktu nyantri, kalau masalah makan saya nggak terlalu Pak. Contoh, wah lagi makan, lagi di undangan, saya nggak terlalu pengen Pak, maksudnya nggak terlalu berpengaruh. Atau masalah yang lain, jalan-jalan nggak terlalu Pak. Tapi ujian beratnya itu tidur. Tidur tuh susah Pak. Saya kadang-kadang kalaupun lagi setoran, kadang kebawa tidur gitu. Kan ujian orang lain-lain. Saya punya teman, kalau tidur sih enggak Pak. Tapi masalah makan,
Dia lagi ngaji nih, makan langsung bubar Pak. Jadi lain-lain ya. Hah? Itu setiap orang lain-lain. Nah, dan harus tahu nih kelemahan saya di sini. Contoh, saya dulu tahu kelemahan saya itu tidur Pak. Kalau ngapal malam saya nggak bisa. Kemudian saya mikir Pak, ya Allah, setiap guru memberikan nasihat selalu ngapal di malam hari, jam 3 malam. Ya Allah, kalau ngapal jam 3 malam, kapan saya hafal? Saya nggak bisa bangun waktu azan. Itu pun dibangunin Pak. Nggak masalah. Kemudian itu kan ujian, berproses. Saya ganti waktu ngapal Pak. Saya ganti setelah waktu zuhur. Yang lain tidur setelah zuhur, tapi saya ngapal setelah zuhur. Mau nggak mau Pak, kita harus ganti waktu. Nah, dan Bapak Ibu silahkan cari waktu yang benar-benar bisa fokus, nggak diganggu handphone. Mohon maaf ya, kalau istri insya Allah nggak ganggu ya Pak. Pasti bisa ngasih tahu ya. Apalagi kasih tahu, Bu, jam sekian saya lagi hafalan. Nggak usah ditanya kenapa nggak pulang dari masjid. Ntar kan ganggu juga itu Pak. Kalau pas nyampe rumah, di masjid lagi hafalan, di rumah istri langsung gini-gini ya. Ngapain kelamaan di masjid? Nah itu bubar, nanti hafalannya bisa goyang lagi Pak. Jadi harus dikasih tahu dulu. Dan penting, seorang laki-laki, kan sering itu kalimat, seorang laki-laki yang sukses pasti ada dukungan di belakang itu, terutama istri. Itu penting dalam dunia hafalan. Ya kalau yang belum nikah tentu ibu. Nah, ya, saya ulang ya. Apa tadi Pak? Fokus itu silahkan. Nggak bisa di malam hari sebelum subuh, bisa setelah sholat subuh. Nggak bisa setelah sholat subuh, bisa setelah zuhur atau sebelum zuhur. Kalau ngantor, saya punya teman ngantor Pak, dia minta izin setengah jam sebelum sholat zuhur sudah ke masjid duluan, atau di musola dia duluan. Bahkan saya punya teman lagi satu lagi, dia fokusnya itu di kereta Pak. Kalau ke Jakarta itu pas naik kereta itu dia mulai fokus di situ, benar-benar nggak noleh kiri kanan, nggak ngelihat handphone, dia matikan handphonenya, itu waktu fokus. Bahkan sekarang dia bukan lagi hafal, target awal hanya hafal surah-surah pilihan. Sekarang kalau nggak salah dia sudah hafal hampir 2 juz Quran. Usia sudah 40 tahun ke atas, artinya bisa ya. Dan fokus. Kalau nggak bisa sebelum zuhur, silahkan setelah zuhur. Kalau nggak bisa di rumah, bisa di jalan. Kalau nggak bisa di jalan, nanti mungkin sebelum maghrib datang lebih awal, atau kalau nggak yang banyak waktu setelah maghrib. Yang penting fokus. Singkirkan dulu masalah-masalah di kantor, singkirkan dulu masalah-masalah di rumah, singkirkan dulu semua masalah yang Bapak Ibu hadapi, harus dihilangkan dulu. Fokus benar-benar diulang, fokus di hafalan. Sebab saat lagi mengulang-ulang hafalan, contoh Bapak Ibu pernah hafal ayat kursi, tapi mau dihafal, mau dikuatkan lagi, muncul di hati ingin nambah hafalan surah Al-Muluk. Bayangkan pentingnya fokus. Lagi ngulang nih, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Datang ujian Pak. Ujiannya bukan handphone, ujiannya bukan masalah, tapi ujiannya ingin nambah surah Al-Muluk. Tanpa disadari bukalah surah Al-Muluk. Nah, mulai pecah fokus. Kadang gitu ya Pak. Dan itu udah umum di dunia hafalan. Makanya saya bilang ke santri-santri, jangan campurkan. Waktu mengulang itu dipisahkan dengan waktu menghafal. Ini aja nggak bisa Pak. Kalau dicampur, rasa ingin mengulang hafalan, kemudian ingin ziyadah atau nama hafalan, digabung, nggak akan ketemu Pak. Yang terjadi, nggak ada yang hafal nanti itu. Pas lagi hafal surah Al-Muluk, ingin surah Yasin. Pas mau surah Yasin, sudahlah Al-Ikhlas sajalah. Pas di Al-Ikhlas ulang lagi Al-Kafirun, nggak ketemu.
dan dipermainkan oleh angan-angan itu, sehingga waktu habis terbuang-buang tanpa disadari. Berjalan 1 tahun, berjalan 2 tahun, berjalan bahkan puluhan tahun, dipermainkan hanya angan-angan tadi itu. Ya. Mulai sekarang fokuskan. Kalau mau surah Yasin, fokuskan. Ya Allah, tahun ini gak ganti surah. Datang kan mau, kalau lain kiai pasti lain motivasi. Jangan-jangan kiai ini lagi ngamalkan surah Al-Muluk, kan sering gitu. Lagi fokus ngapalin ayat kursi, datang yang satu surah Al-Muluk, bagus. Semua Al-Quran itu bagus, silahkan mau diamalkan. Mau surah Yasin silahkan, Al-Muluk silahkan, surah Kahfi silahkan, ayat kursi. Tapi satu-satu dulu, hafalkan dulu satu surah, nanti baru pindah surah yang lain. Kalau udah tuntas satu itu, dapat satu, bolehlah pindah di surah yang lain. Tes dulu, tinggalkan dulu 1 minggu. Masih kuat nggak? Kalau masih kuat, 1 minggu bisa diisi dengan hafalan surah yang lain. Kuncinya lagi-lagi fokus, penting sekali fokus. Saya ulang, kalau lagi ulangan atau dipisah Pak, setiap hari Jumat, nggak mesti setiap hari, setiap hari Jumat fokus itu bisa main jam, bisa main hari, bisa main bulan. Setiap hari Jumat fokus di ayat kursi, fokus. Dan setiap datang hari Jumat nggak ngulang surah Al-Ikhlas, nggak ngulang surah Al-Kafirun, nggak nambah surah Al-Muluk, fokus ayat kursi. Pagi ayat kursi, siang ayat kursi, malam ayat kursi, sebelum tidur ayat kursi, dan bangun di waktu subuh lagi-lagi yang diulang ayat kursi. Kalau mau tadabbur ayat, tadaburi ayat kursi, dan fokuskan setiap datang hari Jumat. Bisa Pak, fokuskan harinya, jangan dicampur. Lagi-lagi jangan dicampur. Kalau dicampur susah. Ini yang saya berikan dengan kawan-kawan, atau yang katakanlah bapak-bapak yang lagi hafalan, saya berikan trik-trik seperti ini. Alhamdulillah mereka merasakan enak. Kalau dicampur itu agak susah Pak. Mungkin beda makanan ya. Kalau makanan kadang dicampur tuh enak ya Pak. Es campur. Apalagi Pak, kalau es aja dimakan gak enak ya. Tapi kalau es campur apa Bu? Es pisang hijau, nah itu kayak dicampur enak. Tapi kalau hafalan, kalau dicampur nanti itu malah nggak bagus gitu. Habis waktu kita, insya Allah berapa? 5 menit. Nah 5 menit ini saya persilahkan Bapak, kalau Ibu jauh ya di belakang ya, silakan yang mau apa ya, tanya tentang masalah mungkin pengalaman pribadi. Jangan tanya yang lain Pak, masalah hafalan aja, kita fokus hafalan ini. Ayo. Jangan yang lain ya. Ya mungkin saya pernah gini ya, silahkan ya. Ada Pak? Nah benar. Masalah, jadi pertanyaan gini, minimal ngulang hafalan dalam 1 hari berapa kali? Saya contohkan Pak, ada hafalan yang masih baru dihafal, ada yang hafal yang benar-benar sudah kuat. Kalau yang sudah kuat Pak, nggak usah 1 hari, bisa seminggu sekali bisa. Contoh Al-Ikhlas itu tanpa diulang sebulan juga masih ingat Pak. Tapi kalau kualitasnya masih kurang, itu harus sering-sering dulu. Kalau istilah saya itu dimatangkan dulu. Kalau sudah matang Pak, insya Allah seminggu nggak diulang, jangan diputus dulu ya. Saya pernah ngomong itu dibantah orang Pak, kok hafal Quran seminggu gak baca Quran? Bukan gak baca Quran, baca tapi ayat yang lain. Ini ngetes. Bahkan saya punya teman Pak, pernah dia sudah hafal 30 juz dan lancar 30 juz. Dia pernah ngetes setahun Pak, setahun hafalannya itu benar-benar, dia tetap baca Quran tapi sekedar buat melepaskan ya, namanya masa nggak setiap hari dia harus baca 1 halaman, tapi baca aja Pak. Tapi hafalan yang 30 juz itu dia tinggalkan setahun Pak, masih ingat. Dan setahun itu bukan lagi kajian, dia pergi ke hutan kerja balok Pak,
ngangkat itu kayu di hutan itu, benar-benar dia tes Pak. Dia tes, setelah itu setahun masih ingat Pak. Saya tanya, Bang, kok bisa sekuat itu hafalannya? Dia bilang, dulu abang kalau sudah hafal satu juz ngulangnya itu bisa setengah tahun. Satu surah yang dihafal itu ulang sekian kali dalam setahun. Kalau sudah matang Pak, insya Allah itu nggak diulang setiap hari pun akan ingat, apalagi diulang-ulang setiap hari. Nah, jadi jawabannya itu tergantung kualitas hafalannya. Kalau yang sudah lancar, nggak mesti setiap hari, insya Allah masih kuat. Tapi yang masih baru-baru, katakanlah sekarang habis kajian ini mulai termotivasi ingin mengulang juz amma atau ayat kursi, kan mulai tahapan ngapal, itu fokus dulu sampai benar-benar matang. Biar tahu hafalan itu matang atau enggak, silahkan lepas Qur'annya. Bisa dites sambil jalan Pak, ke masjid di atas motor, ya kan pelan Pak. Ini bukan ngajarkan nggak benar ya, ini buat ngetes hafalan gitu. Nanti ada yang tabrakan gara-gara Ustadz Abdullah ngajarkan ngaji di jalan, ya kan jadi repot. Maksud gini Pak, bisa di motor, bisa di mobil, itu dites hafalannya Pak. Tapi di awal-awal harus hati-hati, jangan di tempat yang ramai Pak. Sebab fokusnya nanti itu bisa geser orang, bisa nabrak orang, kan bahaya. Tapi pelan-pelan, kalau lagi speed test di atas motor. Dan banyak teman-teman saya itu yang lancar itu ngetes hafalan bukan lagi. Kalau ini wajar Pak. Kalau lagi di masjid fokus itu wajar. Tapi kalau di jalan kan banyak ujiannya. Belum fokus ini, fokus ini. Kalau itu sudah kuat, yang lebih jalan kaki Pak, dari masjid itu jalan kaki, dites sambil ulang-ulang hafalan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang repot pas tengah jalan ketemu teman ngobrol, bisa nggak tahan itu hafalan? Kan sadaqallahul azim. Habis ngobrol lanjutkan lagi, kalau masih ingat insya Allah sudah kuat Pak. Jadi harus melalui ujiannya dulu. Ujiannya gini nih, atau lagi jalan pas ketemu tulisan tadi itu warung makan, kan kebaca dulu Pak, fokus nggak, masih ingat nggak hafalan? Insya Allah kalau sudah berbagai macam ujian bisa lolos, tetap bertahan, insya Allah itu sudah matang Pak. Tapi kalau cuman contoh, kalau di masjid ingat, ada yang gitu Pak, kalau di masjid kalau lagi depan ustadznya diingat hafalannya, tapi kalau sudah jalan keluar, apalagi habis olahraga kolam renang, tes hafalannya Pak, nah itu banyak yang bubar hafalannya. Ingat awal tapi lupa akhir, kadang ingat akhir tapi lupa awal, yang paling banyak di tengah-tengah itu hilang. Nah itu belum kuat, nanti dites dulu. Dan kunci tadi itu fokus. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat Bapak Ibu. Saya tutup kalimat terakhir. Masih ingat dulu kaca pembesar Pak, yang dulu waktu sekolah SD itu sering diberikan waktu ditaruh di sinar matahari, kemudian fokuskan itu apa tuh, bayangan itu ya, cahaya kaca itu di kertas itu bisa kebakar Pak. Tapi kalau digoyang-goyang gini Pak, bisa nggak? Ini makna fokus. Jadi fokus itu nanti itu bisa memecahkan berbagai-bagai tantangan, susah ngapal, susah ngulang. Insya Allah dengan fokus itu sangat banyak manfaatnya. Nah, belum lagi fokus pandangan. Pandangan ini penting Pak, fokus di ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Bahkan nanti bukan sekedar hafal, tapi kebayang tulisan-tulisan ayat-ayat kursinya. Baik, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.